Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat tahun baru. Majelis dan pelayan firman menyampaikan dengan sukacita kehadiran segenap warga jemaat dan sidang persekutuan ibadah hari ini, Minggu 2 Januari 2022. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di jemaat ini, diucapkan selamat datang. Bagi saudara-saudara yang belum terdaftar pada salah satu jemaat dan rindu untuk mendapatkan pelayanan bersama jemaat Tamalandrea, dapat mendaftarkan diri pada kantor gereja atau melalui koordinator dapel masing-masing. Disilakan sidang jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian rohani 94 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-30. Berhimpun semua. Bapak Jemaat Tuhan, bahwa ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita bersyukur untuk hari ini. Tuhan tetap setia menjaga dan melawat, menyertai dan bahkan memanggil kita menyembah Dia dalam ibadah persekutuan jemaat Tuhan hari ini. Karena itu firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini. Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau memuji, aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Bapak Ibu, kita kembali angkat pujian Mazmur 66. Ku
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan sebagai amanah hidup baru melalui hukum kasih. Hormat kemuliaan nama Tuhan, jemaat Tuhan kita berdiri. Firman Tuhan yang akan menjadi amanah hidup baru melalui hukum kasih yang hendak kita taati dalam hidup sehari-hari. Kitab Roma pasal 13 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Nasihat firman Tuhan berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Kita lakukan rohanilah 189. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita akan hampiri hadirat Tuhan untuk mengaku dosa kita masing-masing. Karena itu dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan memberi jaminan 1 Yohanes 1 ayat ke-9, bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Besok saudara, mari kita berdoa. Ialah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu dan terhadap sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon, ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Bapak saudara jemaat yang dikasihi, bahwa setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Amin. Kita sambut dengan melakukan rohani 137, sudah kudapat saya. Meskipun banyak
Bapak jemaat Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, baik melalui renungan, khotbah maupun melalui firman yang kelihatan melalui sakramen baptisan kudus bagi ketiga anak-anak kekasih. Karena itu kita memohon perkenaan dan hikmat Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan kami kehidupan baru. Dalam suasana tahun baru 2022. Juga masih dalam suasana sukacita, kemeriahan Natal, kehadiran-Mu, inkarnasi-Mu menjadi manusia, diam bersama dengan kami melalui Sang Putra Natal. Pada minggu pertama tahun ini, atas perkenaan Tuhan kami boleh berjumpa lagi muka dengan muka melalui ibadah Minggu Karunia Tuhan. Sungguh kami percaya semuanya berjalan bukan karena kami, tetapi rancangan Tuhan yang terus menerus hadir dalam bentangan hidup yang sudah kami lalui sampai hari ini. Bapa Sorgawi Tuhan Yesus, melalui persekutuan jemaat-Mu yang berhimpun ini, baik yang ada di gereja, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah dari rumah, kami siap rindu mendengarkan sapaan firman. Kiranya dengan kuasa dan tuntunan dan perkenaan Roh Kudus, baik hamba-Mu, jemaat-Mu yang di ruangan, jemaat Tuhan yang ada di rumah, berilah hikmat untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itu adalah kebenaran, dan kebenaran yang menuntun kami pada hidup. Karena itu perkenankan kami semuanya Bapa. Juga kiranya Tuhan melayakkan kami, melayakkan hamba-Mu, melayankan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak kekasih, dimateraikan di dalam karya-Mu melalui kematian kebangkitan, curahan darah-Mu yang menyelamatkan kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran dan hidup, kami berdoa. Amin. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kita akan baca firman ini. Kitab Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Kita baca berbalasan, saya akan membaca ayat bernomor ganjil. Jemaat Tuhan yang bernomor genap. Firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalamnya segala sesuatu bekerja menurut putusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga,
Karena kami telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jemaat Tuhan, demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera, dan masih menyapa Bapak Ibu dengan ucapan selamat tahun baru. Penuh pengharapan iman, kendati pun juga dalam berbagai kemungkinan. Karena itu kita awali tahun baru dalam sebuah kesaksian firman Tuhan hari ini. Kiranya melalui firman-Nya kita semakin diteguhkan menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kita akan merenungkan firman ini, intinya bagaimana jaminan berkat bagi orang percaya. Kendati pun Bapak Ibu yang dijelaskan di sini berkatnya tidak seperti yang mungkin kita bayangkan selama ini. Jaminan berkatnya. Sebab semua orang ingin diberkati. Semua orang ingin berkat. Semua orang ingin kaya. Wajar, lumrah. Kendati pun saudara bahwa dalam pikiran kita, tapi ini juga realita bahwa ketika seseorang memperoleh sesuatu di dunia ini, entah materi, kedudukan dan seterusnya, jujur memang bisa dihormati. Karena itu tidak heran banyak orang mengejar ini, berkat-berkat ini. Nah, mengawalinya saudara, ada yang menarik di sini. Di ayat 3 nantinya. Di sini Rasul Paulus berbicara soal berkat rohani dalam sorga. Bukan berkat jasmani dalam dunia. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan berkat rohani? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kasih karunia telah menganugerahkan berkat, segala berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Saudara, ini penting. Apa yang dimaksudkan dengan berkat rohani? Menjawabnya mari kita perhatikan uraian selanjutnya. Mulai ayat 5 itu jawabannya. Nah, saudara, berkat rohani yang diuraikan Paulus sebenarnya terkait dengan kehadiran anugerah Allah di dalam Yesus Kristus yang dari sorga. Berarti berkat rohani ini bukan dari dunia dan tidak mungkin ditemukan di dunia. Tidak bersumber dari dunia, tetapi berasal dari sorga, diturunkan, tapi bukan diturunkan seperti menjatuhkan benda dari langit, bukan. Intinya di sini ada dalam Yesus Kristus yang sudah kita peringati kedatangannya, kelahirannya. Jadi sederhana, berkat-berkat rohani itu apa? Ya semua yang tidak bersifat jasmani. Berkat-berkat jasmani Bapak Ibu kita bisa menemukannya setiap hari. Bahkan itu menjadi dambaan kita, kerinduan kita. Nah, karena itu ada satu pujian. Saya tidak tahu jemaat berapa ya. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sebenarnya yang dimaksudkan di sini berkat-berkat di dunia. Tapi dari sorga dicurahkan. Ditimpahkannya kepada kita. Untuk menjadi perbandingan, berkat rohani semua yang tidak bersifat jasmani. Misalnya kalau berkat jasmani itu apa? Tubuh yang sehat, kuat, wajah yang cantik dan tampan, uang,
kekayaan, kedudukan. Itu berkat-berkat jasmani. Salah atau tidak? Oh ya, tidak salah kok. Selama kita hidup di dunia ini memang itu sangat penting. Tapi bukan segalanya. Berkat-berkat jasmani ini memang Tuhan hadirkan. Tidak bisa juga kita mau mengingkari. Kadang-kadang ada orang yang bersifat rohani sehingga mengabaikan berkat-berkat itu. Tidaklah. Selama ada di dunia ini kita membutuhkan berkat itu. Tetapi juga harus sadar dan mengingat bahwa berkat-berkat ini kadang-kadang dikasih Tuhan sedikit, kadang juga diambil. Ya itu kan begitu deh. Kadang-kadang yang bersifat jasmani ini kadang diambil oleh Tuhan, kadang dikasih, kadangnya ditetes-teteskan seperti juga lagu tadi. Menetes dikasih sedikit demi sedikit, sehari demi sehari. Lalu berkat rohani itu Bapak Saudara, mari kita bedah firman ini. Yang pertama-tama yang dimaksudkan berkat rohani dalam sorga, yaitu terkait dengan pemilihan Allah untuk umatnya dari semula. Bapak Saudara, kalau membaca bagian ini, saya sampaikan lebih dahulu ini salah satu uraian Paulus yang sangat teologis dan sangat doktrinal. Karena ini menyangkut penentuan awal dan yang oleh Calvin memberi label ini predestinasi, penentuan sejak semula. Doktrin Calvinisme soal predestinasi atau penentuan awal ini kan masih menjadi perdebatan. Banyak teolog tidak menerima karena salah memahami. Penentuan yang awal ini artinya memang sudah sejak awal kita ditentukan untuk selamat. Seakan-akan bahwa kedaulatan Allah untuk memilih, menetapkan orang untuk diselamatkan. Seakan-akan ada orang yang tidak dipilih dan tidak diselamatkan, ada yang memang khusus dipilih. Ini sangat berbahaya. Sebab Alkitab secara keseluruhan menjelaskan bahwa Allah dalam kasih karunia-Nya menagerahkan keselamatan untuk semua orang. Lalu tiba-tiba muncul penjelasan Paulus bahwa kita yang sejak semula ditentukan. Apa yang dimaksudkan oleh kata ini? Karena itu Bapak Saudara, kita harus memulai dengan pernyataan Paulus sebelum dunia dijadikan. Penentuan pemberian berkat rohani sebelum dunia dijadikan sebenarnya menunjuk pada anugerah keselamatan kasih Allah kepada semua orang tanpa kecuali. Kan kalau berbicara sebelum dunia dijadikan berarti ya kan tak pada baru 4 tahun. Berarti sudah disiapkan untuk semua orang. Amin, dimengerti maksudnya. Memang ini sulit. Tapi sesekali lah Bapak Ibu kita mencerna makanan yang keras. Jadi penentuan, mana ini? Oh, pindah ke ayat seterusnya. Ayat yang keempat. Nah, itu ayat yang kelima. Ini itu 4 dulu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita yang mana? Jangan langsung dipersempit sebagai kita orang Kristen. Bayangkan sebelum dunia dijadikan, manusia di mana? Ya memang baru mau ada. Dipaham maksudnya Bapak Ibu? Jadi Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, artinya bahwa peluang untuk mendapat berkat rohani, peluang untuk memperoleh kasih karunia terbuka untuk semua orang, bagi siapa saja yang percaya. Nah ini, karena ini terbuka untuk semua orang, nah kita mulai masuk pada inti ajaran ini. Karena ditentukan diberikan untuk semua, juga ada namanya respon iman. Sola gratia, ya itu semboyan reformasi, amin li. Bahwa anugerah keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma. Mengapa cuma-cuma? Karena kita tidak bisa beli. Harganya sangat mahal. Berapa harganya? Seharga darah anak domba Allah. Tetapi sola gratia jangan juga hanya dipahami, oh ya kalau Allah menganugerahkan keselamatan tanpa perbuatan kita, iya memang. Tetapi juga harus direspon dengan iman, karena itu ada namanya sola fide. Anugerah ini disediakan sebelum dijadikan, sehingga bagi yang menerima dan mau percaya kepada Kristus, mengimaninya itu, nah itu yang masuk dalam penentuannya itu. Oh inilah yang masuk. Ketika kita menerima dan percaya dalam nama Tuhan, termasuk anak-anak kita nantinya dibaptis itu
Disitulah kata ini penentuannya di situ. Amin, diterima ya. Jadi pertama-tama memang terbuka untuk semuanya. Tetapi kemudian kalau orang memasak atau anak wow, lenten lemo lebak matin. Nah, artinya semua orang, semua bisa. Tetapi tidak semua mau merespon keselamatan ini. Amin, Nah, tapi ini tidak akan terlalu karena kalau ini mau diurai sampai sore sebentar tidak selesai. Karena itu menyangkut doktrin yang memang sangat sulit. Nah, kita lanjutkan saudari. Jadi kalau menunjuk pada berkat rohani yang diuraikan oleh Paulus sebenarnya menunjuk pada pemilihan Allah untuk umatnya dari semula. Atau kalau dalam teologinya Calvin disebut dengan predestinasi. Apa itu? Yang pertama bahwa kita memang dipilih. Karena itu Bapak Ibu bersyukur hari ini dipilih menerima keselamatan itu. Bukan karena dengan sendirinya ada. Yang kedua berkat rohani yang dimaksudkan Paulus juga adalah bahwa ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ayatnya yang kelima. Menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya. Jadi yang pertama pemilihan. Yang kedua tidak hanya dipilih begitu saja. Tidak hanya menjadi orang Kristen begitu saja. Ada maksud pemilihan dan penentuan ini. Memang di dalam otoritas dan kedaulatan Tuhan. Tetapi yang kedua bahwa setelah kita dipilih oleh anugerahnya, uang bercacat sebenarnya ini, kalau kita mau jujur, kita sebenarnya tidak layak, penuh dengan kehinaan. Misalnya kalau ayat 4 berbicara soal pemilihan panggilan Allah, Allah memilih kita bukan karena kita memang layak dari orang lain. Keliru kalau kita memahami begitu. Jangan kita pikir bahwa kita paling layak orang lain, tidak. Tetapi yang membedakan adalah respon iman kita. Jadi ketika kita dipilih, kita dikuduskan, bahkan menjadi anak-anak Allah. Bayangkan kalau Bapak Ibu jadi anak presiden, senang nggak? Jangan anak presiden, anak bupati mau. Oh, bukan main, bangganya kita. Tetapi kalau anak-anak Allah gimana? Adakah status yang lebih tinggi dari anak status ini? Dipilih menjadi anak-anaknya. Anak-anak siapa? Tapi tunggu dulu Bapak Ibu. Disinilah anugerah tetapi juga tuntutannya berat. Karena itu saya mau tanya. Menjadi orang Kristen itu berat atau ringan? Mau menjadi orang Kristen berat atau ringan? Begitu deh. Berat tapi ringan. Itu kok jawabannya sederhana. Berat karena apa? Allah menuntut kita, kalau kita perhatikan di ayat seterusnya. Allah menuntut kekudusan supaya apa? Mana tadi ayat yang keberapa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi mana tadi? Ayat 4. Memiliki kita sebenarnya supaya kita kudus dan tak bercacat di mana? Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Oh, banyak orang kudus, banyak orang baik, banyak orang hebat di hadapan manusia, Pak. Pak Bu, kita ini makhluk yang pandai bersandiwara. Misalnya begini, Mas Uki, ya mohon maaf ini makanan ala kadarnya. Padahal ada kadarnya, ada mie patong, rica-rica, piong, Kentucky, pokoknya ada pamarasan. Kita bilang ala kadarnya. Mohon maaf Pak, memang orang timur kita budayanya begitu. Aduh minta maaf Pak, ini pondok saja Kediri padahal sudah lantai 2. Ya pondok. Basa-basinya kita paling tinggi. Nah tapi ini tidak boleh basa-basi di hadapan Tuhan, aminnya. Jangan basa-basi, karena apa? Kudus di hadapan Tuhan. Benar di hadapan Tuhan. Jadi kita ditentukan. Itu berkat yang luar biasa. Dipilih, diangkat menjadi anak-anaknya. Supaya apa? Supaya kudus di hadapan Tuhan. Dengan demikian bahwa Allah memang mau menyelamatkan seluruh manusia, itu misinya. Dan untuk mewujudkan rencananya melalui pemilihan ini. Jadi kita dipilih, Bapak Ibu kita semuanya dipilih supaya menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya.
supaya kita memuliakan nama Tuhan. Lihat dulu, agak susah nih. Tetapkan supaya apa? Memberi pengaruh bagi dunia ini supaya semua juga orang percaya Yesus adalah Tuhan. Jadi tidak dengan sendirinya Allah memilih saja, memisah-misahkan, tidak. Tetap dalam sebuah rancangan kerelaannya sejak semula untuk menyelamatkan semua manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu sempit. Bahwa gereja hadir bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau gereja hanya mau mengurus dirinya sendiri, aduh mohon maaf Pak ya. Ini menjadi otokritik di tahun baru ini. Kalau gereja hanya sibuk untuk dirinya sendiri, hanya senang untuk diri sendiri, bukan gereja. Gereja adalah garam dan terang. Amin li. Saya tidak tahu minggu keberapa Pak Pendeta urai. Garam dan terang. Kalau gereja belum memberi garam, rasanya bagi dunia. Gimana orang mau memuliakan Tuhan? Nanti kita lihat ayat yang ke-12 dulu. Jangan dihilangkan lah. Nah, melalui perilaku kita supaya apa? Kalau saya tidak salah ayat yang ke-12. Coba kita lihat. 12. Nah, ini Paulus bilang, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Kita dipilih, dia dipilih, Bapak Saudara kita dipilih. Supaya melalui perilaku kita menjadi kepujian bagi Allah, bukan kepuji-pujian. Puji-pujian bagi kemuliaan siapa? Kemuliaan Allah. Itu tujuan pemilihan tadi. Tujuan penetapan sebelumnya. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Nah, pertanyaan tadi, Bapak Ibu mau berkat rohani juga kan ini. Dapatnya sangat susah. Nah, karena itu kita lanjutkan kembali, kita kembalikan bahwa kita harus hidup kudus dan tak bercacat bagai Kristenan yang kita terima. Sebuah anugerah, tetapi di dalamnya ada sebuah tugas yang luar biasa. Nah, jadi berkat-berkat rohani Bapak Ibu, saya sudah jelaskan tadi. Ada penebusan, ada penampunan ayat yang ke-7. Dimateraikan oleh Roh Kudus ayat yang ke-13. Menjadi milik Allah ayat yang ke-18. Sampai di sini kita belum menerima berkat jasmani. Padahal itu yang paling kita tunggu. Mohon maaf Bapak Ibu, sekarang gereja sedang disuguhi dengan teologi kemakmuran. Semuanya terus berkat-berkat jasmani. Asal percaya sama Yesus semua sakit hilanglah. Padahal saya sudah bilang semua yang terlibat dalam rencana Allah rata-rata mereka menderita sakit dan mati. Tetapi gereja orang Kristen sekarang disuguhi semuanya teologi enak, kesuksesan. Dengan iman ini semuanya berkat ini melimpah-melimpah. Aduh. Padahal yang paling menentukan adalah di sini. Terus saudara, apa kata firman Tuhan? Yang pertama pesannya bagi kita. Dengan memiliki dan hidup di dalam Tuhan. Hidup dan memiliki Tuhan. Kita memiliki segalanya. Itu kesimpulan akhir. Berada dalam hubungan yang indah dengan Tuhan. Atau memiliki Yesus Kristus yang telah lahir ini. Semua berkat ada dalam diri kita. Karena itu Yesus pernah bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan tambahan? Apa yang itu tambahan? Maka mandiki tampam murah. Jarang-jarang itu tema mak tampan li. Tapi waktu saya makan di jemaat saya harus mak tampan lah, karena mami itu enak. Tambahan itu yang dimaksudkan Yesus adalah, kalau Bapak Ibu membaca secara keseluruhan Matius pasal 6 itu, tambahan itu ini yang dicari orang yang tidak mengenal Allah, makan, minum, pakaian dan seterusnya. Itu yang dicari orang yang tidak mengenal Allah, karena Allah kaya dalam kasih karunia-Nya yang memelihara kamu khotbah tadi malam. Lalu mengapa masih ragu dengan hal itu? Menjalani embara kehidupan di tahun 2022. Sudah banyak orang yang sakit duluan. Apalagi kalau baca dan mendengarkan ramalan-ramalan. Hidup 2022 ini akan lebih susah lagi. Aduh. Percayalah pada Tuhan. Cari dahulu kerajaan, artinya tempatkan diri, posisi kita, kaitannya dengan kerajaan Allah, artinya sukacita, damai, sejahtera. Itu yang harus menjadi. Nah, karena itu saudara, yang kedua adalah
Selain dari yang saya jelaskan tadi melalui firman ini soal berkat rohani, terwujud dalam beberapa hal. Nah, ini juga penting. Berkat-berkat rohani yang tidak kita temukan di dunia ini. Kasih, kebahagiaan, sukacita, sabar, damai sejahtera, kelemah lembutan, pengampunan, kesetiaan, kepedulian. Itu berkat yang kita temukan di dalam Tuhan. Jadi berkat rohani walaupun sudah disediakan oleh Bapa untuk kita, hanya bisa kita nikmati, kita bisa rasakan bila hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara diperhatikan selanjutnya, Allah menguduskan kita supaya kita kudus. Ketika kita tidak kudus, maka berkat-berkat ini tidak akan mungkin menjadi bagian dari kita. Dosa tidak bisa bercampur dengan kebenaran. Allah menguduskan kita, tetapi Dia tidak hanya menguduskan kita, tapi menyediakan tempatnya yang kudus di dalam materai oleh Roh Kudus, ayat yang ke-13 itu. Allah tidak hanya menguduskan kita supaya menikmati kebaikan dan kemurahan Allah, tetapi Dia menyiapkan tempatnya, yaitu di dalam Yesus Kristus yang dimateraikan oleh Roh Kudus. Tergantung dari kita, bagaimana kita menentukan sikap. Karena itu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pesan firman yang kedua adalah bahwa kalau Allah memberikan berkat-berkat rohani, tak terbatas bagi kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Supaya orang lain memuji Tuhan. Oh ya, tahu orang Kristen memang begitu di tetangga kita, tapi jangan sampai sebaliknya. Oh, to sarani muka Yesus ya. Itu tidak menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Jangan sampai hidup kita dijadikan alat untuk menebar permusuhan. Bapak Ibu, jangan menebar permusuhan. Jangan sampai kehidupan kita merusak, apalagi menghina nama Tuhan. Bagi orang tua, anak-anak, para saksi yang mau dibaptiskan, ini pesan penting. Anugerah keselamatan diberikan Allah cuma-cuma. Berlaku bagi orang tua dan juga bagi anak-anak kita. Saya sudah sampaikan kemarin. Anak-anak ini belum tahu apa-apa. Saya ulang sekali lagi untuk semuanya. Anak-anak kita memang masih kecil, belum tahu apa-apa, tetapi orang tuanya tahu apa-apa. Saksinya tahu banyak hal. Karena itu tugas utama orang tua tiba pada pengenalan supaya anak-anak kita menjadi anak-anak Allah, menjadi pemilik dan pewaris kerajaan Allah. Saudara, demikian firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memateraikannya, sehingga dalam hidup kita belajar mengubah jaminan berkat Tuhan yang tidak hanya dalam bentuk kebendaan, tetapi lebih kepada sukacita damai sejahtera. Sebab kebahagiaan tidak diukur dari banyaknya apa yang kita miliki, tetapi kebahagiaan itu diukur dari seberapa banyak kita memberi dan bersyukur. Karena itu kebahagiaan tidak perlu dicari dalam macam bentuk benda, tapi cari dalam suasana hati kita. Biarpun di rumah hanya tempe dan tahu, telur dan mie, tetapi kalau hati bersyukur dan penuh sukacita, itulah kebahagiaan. Kebahagiaan seperti kupu-kupu. Karena itu jangan mengejar kebahagiaan. Tata diri dengan sebaik-baiknya supaya kebahagiaan itu hinggap pada kita. Ini kebahagiaan ini orang bilang jinak-jinak merpati. Lah dilambi oi mentia oi. Jadi dilambi oi mentia oi. Karena itu banyak orang jatuh dalam mengejar ini. Susah atau tomak dadu. Nah pasang banyak. Nah koi titip yang namanya karena nomorku. Nah pasang lagi banyak, semakin banyak akhirnya ambruk. Saya punya pengalaman Bapak Ibu, mendampingi beberapa jemaat sebelumnya. Hanya mengejar uang. Bilang, oh Pak Pendeta, pokoknya ini bayangkan ini 1 triliun ini. Saya bilang, dari mana Pak? Dari luar negeri Pak. Oh deh mati. Padahal kerjanya ini Bapak luar biasa. Akhirnya dia kejar yang belum ada, ambruk sampai selesai. Rumah tangga berkeping-keping, rumah berapa habis, mobil, Bapak sakit, selesai. Karena itu jangan mengejar yang itu Bapak Ibu. Tapi persiapkanlah diri supaya kamu dilimpahi oleh berkat Tuhan. Amin ya. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa hari ini kita akan melayangkan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak kekasih kita, dan di hadapan kita, di hadapan jemaat Tuhan ada 3 orang anak kekasih yang akan menerima pelayanan sakramen baptisan kudus. Nama anak yang pertama Aurelin Maudena Amos dengan orang tua Prianto Amos dan Stella Cynthia Wulandari, saksi-saksi Amos Deken dan Herlina Sampe. Kemudian nama anak yang kedua Osil Depa Bubang, nama ayah Demanapa dan nama ibu Ratnawati, saksi-saksi Bernardus dan Maria. Kemudian nama anak yang ketiga Gitri Selin Franseda, nama orang tua Martin Franseda dan nama ibu Tasik Silomba, saksi-saksi Datu Manggoa dan Yonas. Bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan para orang tua saksi-saksi, saya akan membacakan formulir pelayanan baptisan kudus kepada anak-anak kita. Dengarkanlah tentang perintah baptisan kudus seperti yang dititahkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara, adapun arti dan makna baptisan kudus sebagai berikut. Yang pertama, bahwa sebagai orang yang dikandung dan diperanakkan dalam dosa, kita tidak dapat memasuki kerajaan sorga kalau tidak dilahirkan kembali. Tanda baptisan kudus mengandung makna bahwa kita sedang menunggu penyelamatan dan penyucian hanya daripada Tuhan. Yang kedua, baptisan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Karena itu, dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa berarti kita menerima perjanjian anugerah yang kekal, menjadi anak-anaknya dan pewaris kerajaannya. Dibaptiskan di dalam nama Anak adalah menjaminkan kita bahwa Ia menyucikan kita di dalam darahnya sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa, dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus adalah menjaminkan bahwa Roh Kudus hendak tinggal di dalam kita dan memberikan kita suatu kehidupan yang baru melalui persekutuan di tengah jemaat Tuhan. Baptisan kudus mengajarkan hidup baru, yaitu agar kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Karena itu jika kita jatuh dalam dosa, janganlah kita bimbang akan anugerah Allah, lalu bertekun dan diam di dalamnya, karena Allah setia memelihara anugerah perjanjiannya. Adapun dasar Alkitab baptisan anak dalam Kejadian pasal 17 ayat 7, kepada Abraham Allah berfirman, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Juga Rasul Petrus menyaksikan hal itu ketika menyatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 yang ke-39, "Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Markus 10 ayat yang ke-14. Karena itu dahulu Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya menjadi tanda perjanjian dan meterai kebenaran. Lalu setelah darah Tuhan Yesus Kristus tercurah di atas bukit Golgota, maka sunat diganti dengan baptisan kudus. Sebab itu haruslah anak-anak kita dibaptiskan, karena mereka adalah anak-anak Allah dan pewaris kerajaan. Kepada para orang tua dan saksi-saksi dari anak-anak yang akan dibaptiskan, saya persilakan untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara, sudah mendengar bahwa baptisan kudus adalah perintah dan ketetapan Allah. Karena itu baptisan kudus bukanlah suatu kebiasaan atau
kepercayaan yang sia-sia. Karena itu untuk menjadi kesaksian bahwa saudara-saudari menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptiskan hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat, maka saudara harus menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Ada 3 pertanyaan yang akan Pak Pendeta sampaikan. Nanti di akhir pertanyaan yang ketiga, saya akan meminta jawaban Bapak Ibu Saudara. Apakah mengaku percaya dan berjanji? Jawabannya iya, saya mengaku percaya dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Bapak Ibu siap? Pertanyaan yang pertama, mengakukah saudara-saudara bahwa anak-anak kita adalah sama seperti kita juga telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, tetapi disucikan di dalam darah Kristus sehingga patut dibaptiskan? Pertanyaan yang kedua, percayakah saudara-saudara bahwa pengajaran di dalam Alkitab adalah pengajaran yang sempurna tentang keselamatan? Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anak saudara kepada pengenalan yang benar akan Allah Tritunggal sesuai dengan pengajaran dalam Alkitab? Apakah jawab Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah mengaku percaya dan berjanji? Terima kasih. Semoga Roh Kudus memeteraikan janji Bapak Ibu Saudara hari ini. Silakan duduk kembali. Saya akan membacakan nama calon baptis, orang tua dan saksi-saksi untuk maju ke depan. Yang pertama, Aurelin Maudina Amos, perempuan, tempat tanggal lahir Makassar 19 September 2021. Orang tua Eprianto Amos dan Stella Cynthia Wulandari. Saksi-saksi Amos Deken dan Herlina Sampe. Silakan maju ke depan. Aurelin Maudina Amos, aku membaptiskan dikau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Calon baptis yang kedua, Osiel Depa Bubang, laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar 7 Oktober 2021, orang tua Demma Napa dan Ratnawati, saksi-saksi Bernardus dan Maria. Silakan maju ke depan. Osiel Depa Bubang, aku baptiskan dikau di dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Amin. Calon baptis yang ketiga, nama Gitri Selin Franseda, perempuan, tempat tanggal lahir Makassar 21 Agustus 2021, orang tua Martin Franseda dan Tasik Silomba, saksi-saksi Datu Manggoa dan Yonas. Silakan maju.
Gitri Selin Fransede. Aku membaptiskan dikau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan bagi orang tua, saksi-saksi, kita bersyukur bahwa hari ini anak-anak kekasih yang sudah dimateraikan melalui sakramen baptisan kudus, kiranya bertumbuh dalam iman, dalam kasih bersama dengan orang tua dan saksi, sehingga pada akhirnya anak-anak ini dengan imannya sendiri mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya melalui peneguhan sidi. Dalam sukacita dan kegembiraan keluarga, kita angkat pujian rohani nomor 160. Bapak Ibu mari satu dalam doa syukur kita berdua. Terpuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang oleh kasih karunia dan rahmat-Mu menganugerahkan keselamatan bagi kami. Di hadapan-Mu Bapa, di hadapan jemaat-Mu, ketika anak-anak kekasih kami telah dimateraikan oleh darah-Mu melalui sakramen baptisan kudus, kini anak-anak-Mu menjadi milik-Mu. Yang kami warisi kehidupan iman dalam didikan dan asuhan orang tua, saksi bahkan jemaat. Dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus kami bawa anak-anak. Berkati kiranya dengan berkat-berkat rohani, supaya apa yang Tuhan berkati hari ini diberkati untuk selama-lamanya dan tidak akan hilang dalam kehidupan anak-anak di kemudian hari. Sempurnakan sukacita bersama dengan orang tua dan saksi, sehingga dengan semangat imannya benar-benar mendidik, mengajar dan mengarahkan kehidupan anak-anak mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara, demikian pelayanan sakramen baptisan kudus. Kita kembali pada liturgi. Bapak Ibu mari kita berdiri bersama-sama. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, kita akan bersama mengikrarkan
dengan mulut dan dengan hati, dan juga akan kita wujudkan dalam tindakan. Pengakuan iman melalui pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan menyatakan persembahan syukur kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Saudara, sambil persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian Rohani 123. Syukur
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kembali kita akan hampiri hadirat Tuhan dalam doa syafaat. Mari bawa segala harapan kerinduan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa, kami bersyukur, sebab sungguh kami percaya hanya karena kasih karunia dan kemurahan-Mu kami tetap ada sampai hari ini, dan bahkan dalam kasih sayang-Mu yang besar di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, telah mengaruniakan kami kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus di hadapan-Mu hari demi hari. Bahwa melalui firman-Mu kami kembali diteguhkan untuk terus menjalani hidup, bersyukur untuk pemilihan, bersyukur untuk anugerah, bersyukur untuk keselamatan yang Kau tetapkan dari semula bagi kami yang percaya kepada Kristus. Karena itu materaikan firman-Mu supaya dalam hati kami, jiwa kami, pikiran kami terarah dan tertuju kepada segala berkat-berkat rohani yang Tuhan hadirkan. Mengenali status kami sebagai anak-anak Allah yang sudah dikuduskan, telah dipilih, ditetapkan untuk menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan di tengah dunia ini. Bapa di sorga Tuhan Yesus, dalam rangkaian pelayanan firman hari ini juga telah dimateraikan untuk kehidupan iman anak-anak kami. Tiga anak-anak kekasih sudah menerima sakramen baptisan kudus, penyatuan namanya di dalam nama Tuhan. Hari ini dan seterusnya anak-anak kekasih ini akan dibawa tuntunan, didikan dan ajaran dari orang tua, para saksi jemaat Tuhan, bahwa anak-anak ini belum mengenal apa-apa. Karena itu perjuangan iman orang tua, para saksi lah yang akan mengisi dan mewarnai pertumbuhan iman anak-anak ini. Tentu berkati orang tua mereka masing-masing, berkati para saksi, berkati jemaat-Mu, berkati anak-anak kekasih ini. Tumbuh dalam kasih, tumbuh dalam berkat-berkat rohani dari Tuhan, sehingga ketika besarnya pun tidak akan beranjak dan tidak akan meninggalkan imannya pada Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapa Surgawi, melalui syafaat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hari dalam ibadah di tempat ini di gedung gereja, maupun jemaat-Mu yang mungkin saja tengah mengikuti ibadah langsung melalui live streaming, ataupun sebentar akan memutar YouTube-nya. Jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, lawat hidup mereka Bapa, lawat kehidupan kami di tempat ini. Bahwa jemaat-Mu yang hadir ini tentu dalam berbagai dinamika kehidupan yang mereka alami. Ada yang merasa senang, ada yang bersuka cita dengan begitu banyak berkat Tuhan. Tetapi juga ada jemaat-Mu yang mungkin saja bergumul, cemas, khawatir dan bimbang menatap hidup di tahun baru ini. Semua perasaan, semua kecemasan dan bahkan sukacita kegembiraan hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berperkara untuk hidup kami dengan jaminan-jaminan berkat-Mu yang akan mengawali perjalanan hidup kami di tahun baru ini, bahkan akan terus hadir mewarnai perjalanan dan perjuangan hidup jemaat-Mu Bapa di rumah mereka masing-masing, bahkan dalam hidup pribadi mereka yang menghamba kepada-Mu. Berkati dan pelihara, lindungi perjalanan seluruh jemaat-Mu sepanjang tahun ini. Apapun peristiwanya kiranya kami tidak akan bergeser dan tidak akan berubah dalam sikap iman kepada-Mu melalui hidup persekutuan jemaat-Mu, supaya kami menjadi bagian dari anak-anak Allah yang memuliakan nama Tuhan melalui keberadaan dan sikap hidup iman kami. Karena itu Bapa, lawat seluruh jemaat-Mu dalam hidup rumah tangga mereka, pekerjaan-pekerjaan yang mereka geluti dimanapun Tuhan tempatkan, entah sebagai pegawai negeri sipil, TNI, Polri, guru, perawat, karyawan-karyawan swasta, BUMN ataupun yang bekerja di berbagai pekerjaan non formal. Jemaat-jemaat-Mu yang menggeluti dunia usaha, baik yang di kota Makassar maupun yang di tempat-tempat yang lain, semuanya membutuhkan topangan Tuhan. Bahwa selama kami di dunia ini, kami butuh semuanya. Karena itu perkenankanlah Bapa, seluruh jerih dan perjuangan jemaat-Mu sambil mengisi hidupnya di dunia ini yang Tuhan karuniakan, berhasil menata, mengelola kehidupan ekonomi masing-masing di dunia ini. Sehingga ketika mereka ada,
Ketika mereka memiliki segalanya, setidaknya bersyukur dan memuliakan Tuhan. Karena itu Bapa berkati kehidupan seluruh jemaat, pribadi mereka, kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan anak-anak kami dalam berbagai jenjang pendidikan yang mereka jalani. Bahkan anak-anak yang masih dalam pertumbuhan fisiknya balita, yang masih dalam kandungan orang tuanya, jama dan lawat hari ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Allah Bapa di sorga, seluruh jemaat Tuhan hari ini dan seterusnya dijaga, dipelihara oleh Tuhan, diberkati dalam hidupnya masing-masing, berlimpah sukacita hari ini dan seterusnya. Melalui syafaat ini bersama-sama jemaatmu mengambil bagian dalam perjuangan iman. Orang tua, saudara-saudara, anak-anak kami yang terus bergumul karena penyakit, kembali kami sebutkan namanya di hadapan Bapa, untuk Bapa lawat dan jama dengan kuasa-Mu. Nyonya Dorce, Saudari Rati Dundu, orang tua Adoni Jade Pualilin dan keluarga, Bapak Soleman Tesolon, Bapak Petrus Paul, Nyonya Sarce Wahid Derek, Bapak Agustinus Paunganan, Ibu Maria Pepangloli yang masih sementara menerima perawatan di Rumah Sakit Primaya Makassar, Ridwan Baim di Rumah Sakit Dadi, Ibu Yohana, Penatua Nyonya Rusmiati Akapasau, Yakub, Bapak Demanapa, Ikram, Bapak Matius Tandi, Nyonya Ludia YP Madika, Nyonya Kristina Nyoman Swardika, Bapak Johnson Alituboyong Tumo, Lisa Tumo, Diaken Malita Setianingsi. Semuanya membutuhkan lawatan dan jamahan Tuhan, bahkan kerinduan memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan Yesus yang Maha Kasih, dengan belas kasihan-Mu bagi orang-orang yang sakit ketika Engkau hadir, belas kasihan-Mu juga kiranya hadir dalam diri orang tua, saudara-saudara kami yang sakit, yang memungkinkan kiranya Tuhan sembuhkan sehingga kembali sehat. Tuhan limpahkan kekuatan, semangat, sukacita dalam menjalani perawatan-perawatan mereka di rumah maupun di rumah sakit. Dengan doa ini juga Bapa, sungguh kami bersukacita bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan sepanjang minggu ini menikmati sukacita melalui pertambahan usia, baik pertambahan usia perkawinan maupun pertambahan usia pribadi mereka, sebagaimana yang ada di warta di mana Tuhan perkenankan mereka menikmati sukacita tahun baru yang Tuhan karuniakan. Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun, orang tua, pemuda-pemudi, anak-anak, dalam lindungan-Mu di tahun baru yang mereka jalani, di tahun karunia dan rahmat Tuhan, berlimpah sukacita dan berkat, sehat, menikmati kegembiraan bersama dengan keluarga. Berkati jemaat-Mu di tempat ini Bapa, berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua, syemasi, diaken, badan pekerja majelis, pengurus-pengurus kategorial, koordinator dari pelayanan, para pengasuh anak remaja sekolah minggu, koordinator bidang-bidang, tata usaha dan koster, pihak keamanan, orang-orang yang menghamba kepada Tuhan. Berkati mereka semuanya Bapa, berkati kami, supaya tetap menjadi hati yang berhamba, memiliki hati yang menghamba, menjadi berkat bagi kehidupan orang lain di tengah jemaat. Kami akan menghadapi tantangan di tahun baru ini dalam menata pelayanan jemaat-Mu. Karunia kami hikmat, supaya dengan hikmat-Mu pelayanan berjalan dengan baik. Berkati bangsa dan negara kami Bapa, berkati kota Makassar di mana kami ada, berkati gereja Toraja Mamasa, berkati kelas Makassar 2, di mana kami berperan dan melayani Tuhan di tengah-tengah hidup jemaat. Semua yang sudah terlibat dalam ibadah hari ini, baik majelis, penatua diaken, daerah pelayanan 7, Kantoria Organis Operator LCD, tim multimedia, semuanya sudah berperan dengan baik. Kiranya pelayanan ini Bapa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi sukacita untuk jemaat-Mu, sehingga ketika jemaat-Mu pulang dengan merenungkan firman-Mu, pulang dengan kesan dan hati yang tenang dan damai.
kembali ke kehidupan mereka di rumah, di tempat kerja, kembali dengan semangat baru, dengan berkat-berkat rohani yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Karena itu berkati persembahan yang sudah kami nyatakan bersama. Ini pun juga bagian dari rencana Tuhan, menopang, menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaatmu sehari demi sehari. Kiranya berkat-berkat Tuhan yang terus diperlukan oleh jemaatmu sehari-hari, hadirkanlah Bapa, sehingga tidak ada jemaatmu yang kekurangan. Mulai sehari ini bahkan sepanjang tahun ini, jemaatmu cukup kebutuhan hidup mereka sehari-hari melalui jerih lelahnya, melalui pekerjaan yang Tuhan karuniakan. Ampuni dosa kami Bapa, dengar kabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan yang sudah menyatukan kami dalam doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mendengarkan warta jemaat. Bagi saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di jemaat ini, diucapkan selamat datang. Bagi saudara-saudara yang belum terdaftar pada salah satu jemaat dan rindu untuk mendapatkan pelayanan bersama jemaat Tamalandrea, dapat mendaftarkan diri pada kantor gereja atau melalui koordinator dapel setempat. Panitia Pembangunan GTM Jemaat Bukit Zaitun Mamuju memohon uluran tangan kita semua untuk mendukung pembangunan gedung gereja yang rusak pasca gempa bumi pada bulan Januari yang lalu. Bagi yang berkerinduan untuk membantu dapat membeli kalender yang disiapkan di kantor gereja dengan harga minimal 50.000 per eksemplar. Informasi umum, kebaktian hari Minggu di gereja dibuka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan pembatasan jumlah peserta ibadah menggunakan kartu peserta ibadah yang dapat diambil di gereja setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 7.30 sampai dengan 13.00 WITA. Bagi yang tidak membawa kartu peserta ibadah dapat mengikuti ibadah secara live streaming di rumah masing-masing pukul 09.00 WITA atau diakses melalui tayangan ulang lewat saluran YouTube GTM Jemaat Tamalandrea. Penuguhan CD terhadap 2 orang warga jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Januari 2022 dalam rangkaian ibadah pukul 9.00 WITA. Konseling katekesasi akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 7 Januari 2022 pukul 15.00 WITA. Telah terdaftar di kantor GTM Jemaat Tamalandrea untuk menerima pemberkatan perkawinan antara calon pasangan mempelai Habel Rambulangi, daerah pelayanan 2 dengan Sri Wahyuni. Pastoral khusus Senin 10 Januari 2022 pukul 10.00 WITA. Pastoral umum Selasa 11 Januari 2022 pukul 15.00 WITA. Pemberkatan perkawinan pada hari Rabu 12 Januari 2022 pukul 10.00 WITA. Pelantikan Panitia Paskah Jemaat Tamalandrea tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Januari 2020 dalam rangkaian ibadah pukul 9.00 WITA. Demikian warta jemaat, terima kasih. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah minggu saat ini. Karena itu jalani hidup dengan penuh sukacita. Ingat selalu amanat firman Tuhan yang saudara-saudara dengarkan saat ini. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari jemaat Tuhan kita berdiri.
melakukan rohani 130 kepada Tuhan jua. Saudara, pergi hadapi dan jalani hidup sangat baru hari ini. Terus memuliakan Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Serta dengan iman arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, terus hadir menyertai, menuntun dan melindungi perjalanan hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bahkan mengaruniakan kami dengan segala yang baik, sukacita dan berkat-berkat Tuhan, sehingga kami terus berlimpah-limpah sukacita dan berkat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup marilah kita menyanyikan nyanyian rohani nomor 173 ayat 1 dan ayat yang ketiga, keluar dari kaum.